Lah kalau matikan ini benar sakit. Pun. Mohon maaf ada kendala volume terkunci. Matur nuwun. Terima kasih Gus Aswin untuk penyampaian tentang perniagaan dalam perspektif kitab Fathul Qorib. Untuk pengulas Dr. Kiai Haji Ahmad Karomi, kami persilakan untuk mengulas dari tema yang disampaikan oleh Gus Aswin tadi, yaitu tentang perniagaan dalam perspektif kitab Fathul Qorib. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggih? Suara saya jelas? Nggih. Terima kasih. Apa yang telah dikemukakan oleh Dr. Aswin tadi ini sangat penting sekali untuk kita pahami bersama. Karena Fathul Qorib merupakan fikih dasar yang harus kita kuasai, khususnya dalam kalangan pesantren atau mungkin para pengkaji hukum syariah ya, supaya mereka tahu bahwa kitab Fathul Qorib ini adalah fondasi utama dalam memahami hukum-hukum syariah. Yang semisal seperti tadi, Kitabul Buyu'. Jadi sebelum memasuki Kitabul Buyu', para santri maupun para akademisi, ya khususnya santri lah, itu diperkenalkan terlebih dahulu kitab yang sifatnya ubudiyah. Sedangkan ketika masuki Kitabul Buyu', ini sudah mulai interaksi sesama manusia. Di situ ada yang namanya akad salam, terus di situ ada yang bagaimana musyarakah, mudharabah, dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Terlebih memasuki era milenial ini banyak sekali transaksi-transaksi yang dalam tanda kutip belum tuntas untuk dipahami oleh masyarakat. Terlebih sekarang ya ini banyak sekali marketplace yang ya bai'u ainin, ghaibatin. Semestinya kan bai'u ainin ya musyahadah yang bisa dilihat, tapi kadang sekarang muncul cukup dengan testimoni, like atau rekomendasi dari beberapa teman, ini sudah menjadi sesuatu yang sudah sah gitu. Nah, ini sepertinya perlu ada fikih milenial, mungkin seperti itu, guys. Karena saya melihat banyak sekali ya, saya sendiri juga terjun juga di bidang itu. Jadi kadang saya transaksi. Ini adalah tantangan dalam menjawab persoalan-persoalan milenial, guys. Karena bagaimanapun juga semua itu berpusat pada gadget sekarang, gadget. Nah, kaifiyah atau mungkin cara-cara yang digunakan oleh pembeli, penjual maupun pembeli menggunakan gadget ini bisa jika disorot dengan Fathul Qorib ini, saya pikir juga bisa, karena Fathul Qorib ini dasar tapi mencakup banyak hal. Nah, ini nanti bisa diulas lebih banyak oleh Gus Aswin, mana yang masuk kategori ghaibah dan mana yang kategori musyahadah. Terus seperti terjadi transaksi barter ini bagaimana? Kalau seandainya saya punya HP ya, terus HP A gitu, yang memiliki spek sama dengan HP B yang dimiliki Pak Mahfur. Saya cukup, Pak, iwat aja ya Pak ya, tukar menukar aja ya Pak ya. Atau mungkin bisa lebih enak lagi antarodin ya, saking ridon. Ternyata ketika saya tukarkan charger saya itu enggak saya sertakan ke Pak Ifdol, tapi Pak Ifdol menyertakan chargernya ke saya. Saya enggak komplit HP-nya, tapi Pak Ifdol komplit HP-nya. Ini bagaimana nanti seperti itu? Atau mungkin kameranya kalau punya Pak Ifdol
50 megapiksel, saya cuma 12 megapiksel. Saya tukar seperti itu, bagaimana nanti? Nah, ini kan biasanya menjadi pertanyaan-pertanyaan milenial, konten. Sehingga perlu sekali ada penjelasan, sehingga sebagai apa? Salah satu penegas bahwa kitab Fathul Qorib ini sangat relevan dan menjawab tantangan zaman, konten. Ya, ngapunten, itu saja mungkin sekilas dari ulasan saya, konten. Monggo. Oke. Terima kasih Pak Dr. Karomi. Jadi ada beberapa penjelasan tadi, ulasan tentang sisi kita berkorek walaupun dari masa ke masa sudah lama sekali. Bagaimana kemudian kitab Fathul Qorib ini menjawab tantangan zaman? Karena ada istilah-istilah mungkin yang di zamannya itu belum dikenal seperti istilah-istilah di zaman sekarang, atau kemudian model-model bentuk transaksi itu kemudian dulu belum tergambarkan bisa terjelaskan seperti saat ini. Kita lihat dari pertama istilah bayu ainin musyahadah, menjual sesuatu yang itu bisa terlihat. Kita dekati dulu dari perspektif kitab Fathul Qorib dulu secara jujur, bahwa ketika bayu ain musyahadah itu adalah benda itu bisa terlihat nyata. Fungsi keterlihatan nyata itu agar tidak ada horor, agar tidak ada khusyuk, agar tidak ada istilah penipuan atau ada yang dirugikan, atau barang itu kemudian tidak sesuai dengan harapan atau keinginan dari mustari atau pembeli. Maka kemudian musannif memberikan penjelasan bai'u ainin musyahadah. Lalu kemudian ada istilah menarik di dalam kitab Fathul Qorib yang kemudian dijelaskan dalam syarah Al-Bajuri, ketika menyebutkan istilah ainin musyahadah itu kemudian menjadi hadir. Jadi yang hadir atau yang nyata. Kata hadir atau hudur itu sesuatu yang memang benar-benar ada. Makanya dalam istilah Al-Bajuri itu disebutkan begini. Walau fussira al-musyahadatu bil mar'iyati kama sana'a khairuhu lakana aula. Kalau kemudian penafsiran dari Islam musyahadah itu bisa terlihat nyata, al-mar'iyah bisa terlihat mata, maka itu lebih utama. Kata istilah aula itu kemudian menyebutkan pada istilah yang lain ada muqabilu aula. Berarti ada yang kemudian istilah tidak mar'iyah pun bisa kemudian digolongkan pada istilah musyahadah. Nah, dalam hal musyahadah ini, maka para fuqaha dari masa ke masa kemudian menjelaskan pada tahqiq persoalannya adalah kalau kemudian barang itu benar-benar tidak akan menyalahi dari apa yang diinginkan, atau tidak ada istilah khusyu, tidak ada istilah horor, tidak ada penipuan dalam arti sesuatu yang kemudian ada kekurangan ditutup-tutupi, namanya khusyu. Ada kemudian horor, itu kelihatannya mengarah pada baik, ternyata padahal tidak. Maka nanti akan istilah ini masuk pada definisi-definisi yang itu menegaskan bahwa ini termasuk ain sing musyahadah. Jadi benar-benar bahwa benda itu tidak ada unsur khusyu dan horornya. Seperti kemudian kita menjelaskan tentang speknya, kita menjelaskan tentang macamnya, kondisi, atau bahkan menjelaskan tentang hal-hal detail seperti mungkin tahun pabrikan atau tahun apa, kalau tadi contohkan seperti HP dan seterusnya. Lalu kemudian para ulama menjelaskan kalau itu sudah disepakati dua belah pihak dan tidak ada unsur horor dan juga unsur khusyunya, maka boleh dilakukan akad jual beli. Di titik tekannya adalah bahwa ketika ain musyahadah itu untuk menafikan
baik yang kemudian ada unsur khusu, ada unsur horor, ada unsur yang di situ tidak menunjukkan keaslian dari benda yang ditawarkan. Kalau kemudian itu sifat-sifatnya jelas dan kemudian sifat-sifat itu bisa mewakili dari keadaan benda yang asli, maka jual beli yang yang demikian itu diperbolehkan. Saya kira itu terkait tentang baik yang musyahadah. Sehingga kitab Fathul Qorib ini bisa menjawab persoalan kenapa kemudian teks ini menjadi ainin musyahadah. Kalau kemudian tidak musyahadah itu bagaimana? Kalau itu kemudian ghaib, istilah musyahadah di sini untuk menjelaskan bahwa benda itu, ainnya itu tidak ada unsur khusus dan saya kira itu jawaban awal dari kami. Silakan. Terima kasih Gus Haswin. Tadi saya ada error sedikit. Tadi kami mengulas sedikit dari Yai Karomi atau Gus Haswin. Tadi kan Ahkamul Buyut dalam Fathul Qorib itu sama seperti definisi lughatan dalam usul fikih mabniun ala syai'in bi syai'in. Nah, seperti itu. Tapi ini buyuk itu muqabalatu syai'in bi syai'in. Nah, menurut syar'an tamliku ainin manfaatin bi muawadatin bi idni syar'iyyin atau seperti itu. Nah, tadi dalam hal syarat prasyarat tadi ada ainun musyahadah atau mausufin bidimatin, nakliyat atau khiyar atau yang lain. Itu nanti dulu Gus Hasin seingat saya tuh pernah menulis tentang buku digital, fikih digital kalau yang saya tahu di Jogja dulu itu zaman belum ada digital secara masif, beliaunya sudah menulis jangka panjangnya sudah fikih digital. Berarti kan sesuatu hal yang gaib itu bisa difikihkan gitu. Seperti yang barang yang tadi yang ditanyakan ya Karomi tadi kan ainun ghairu musyahadah. Nah, apakah seperti itulah zaman sekarang serba digital, nanti lama-lama kita akad nikah ya juga bisa digital semuanya. Tidak. Apakah seperti itu? Setiap perubahan hukum ya menyesuaikan gitu. Silakan ada pertanyaan dari peserta webinar ini, Ustadz Rohman, Ustadz Ridho, Ustadz Umair. Ada pertanyaan, monggo silakan dari peserta. Monggo silakan, ada pertanyaan tentang perniagaan dalam perspektif kitab Fathul Qorib. Monggo Ustadz Rohman, ada pertanyaan? Monggo silakan. Ini bagus ini tema ini. Ini sekarang kan serba 50% semua pakai teknologi yang awalnya harus musyahadah, sekarang gaib semuanya. Tapi dengan kriteria yang mausuf, dengan foto saja, itu sekarang perniagaan itu seperti ini, harganya seperti ini. Kalau kita tawar-menawar ya agak sulit. Biasanya kalau ada yang tertipu, banyak yang horor ya itu seperti itu, risiko dalam bisnis digital atau online. Nah ini monggo silakan peserta. Ustadz Rohman, Ridho, Ustadz Ridho, ada pertanyaan kalau kursusan bagaimana? Nah, seperti itu. Kursus.
transfer ilmu sekarang nggak perlu mondok, hanya bayar saja lah. Ini kan ilmu dihargai, harga murah. Nah, seperti itu. Sekarang kan kuliah harga mahal, tapi kuliahnya ya pakai online seperti ini. Nah, itu bagaimana? Nah, itu ada, monggo, ada pertanyaan? Yeah. Volumenya IT? Nah, yeah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Aswi nih Kang hormati. Apunten niki derek-derek ngaos. Nyun sewu Gus badhe tangkel niki. Nggih, nggih. Nek napa niku terkaitan masalah hutang. Nek peraturan negara niku misalnya PT yang menulis perusahaan yang bentuknya PT itu kan misalnya nanti bangkrut gitu, terus sampai dipilotkan hutangnya niku kan sing bayar PT niku. Lek misalnya hartane PT niku mboten napa? Enggak cukup nggih, mboten cukup untuk bayar hutangnya, kan ya sudah gitu. Yang pendiri PT kan tidak bertanggung jawab. Niku mungkin tengah akhirat sinten Gus sing bayar niku. Niku mawon. Oke, matur Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Gus. Kalau ada seperti betul, dalam istilah fikih itu ada dua hak, kan namanya hakullah, ada hak adami. Kalau itu hakullah, ketika orang itu kemudian bertobat dan seterusnya, maka persoalannya menjadi selesai. Karena ketika dia sudah memenuhi syarat-syarat tobat, di antaranya adalah al-qalbu, an-nadam, istighfar dan seterusnya, maka selesai dengan Allah. Tetapi kalau itu berkaitan tentang manusia, hak adami, maka dia harus mendapatkan lisensi atau ridho dari orang yang bersangkutan hak dengan dia. Kalaupun toh kemudian dia tidak mutolabah di dunia, jadi tidak ada tuntutan di dunia tentang penyelesaian itu, tetapi secara hakiki dia tidak ridho, nanti ada mutolabah fil akhirah. Ada tuntutan yang nanti harus diselesaikan di akhir. Nah sekarang kalau kemudian ada penghutang, kemudian ada pihak yang dihutangi, lalu kemudian ada perjanjian atau kemudian kesepakatan bahwa nanti si penghutang bisa saja suatu saat nanti diikhlaskan atau kemudian diibrokkan, dibebaskan dari hutang itu. Siapapun dominnya, siapapun yang menanggung itu, tetapi ketika nanti si orang yang memberi hutang itu kemudian membebaskan, maka nanti di akhirat ya sudah tidak ada mutolabah, tuntutan yang harus dipenuhi bagi penghutang, karena sudah ada kesepakatan awal. Jadi kalau kemudian ada hutang sistem dalam pemerintahan kita yang seperti itu, dan dua belah pihak sudah tidak ada pengajuan klaim atau istilahnya keberatan terhadap hal itu, maka ya tidak masalah. Sampai bahkan ketika hutang tidak dibayar dengan jangka sekian sudah saya ibrokkan. Atau bahkan ada istilah sekarang itu, ini saya pinjami. Tapi kalau nanti ternyata 5 tahun tidak bisa, ya sudah itu milik kamu, ya berarti tidak ada masalah. Maka ketika itu terkait tentang hak adami, maka tergantung pada dua belah pihak dan kesepakatannya. Maka ada istilah al-muslimuna inda syurutihim. Jadi orang itu ketika orang Islam bersepakat terhadap sesuatu yang dia sepakati, yang kesepakatan itu yang menjadi pijakan untuk di antara dua orang itu. Kalau kita ngoten, terima kasih. Ada pertanyaan lagi, Ustadz Rohman? Ya, sampun. Oh iya, betul. Iya. Ada monggo kalau ada pertanyaan, Ustadz Ridho. Halo Pak. Ye, monggo Yai.
Eko Gus, masalah wow nopo bayuna jasatin itu untuk masyarakat pedesaan biasanya seperti membeli pupuk kandang itu bagaimana Gus? Pandangan panjenengan, mantan. Oke. Terima kasih. Jadi kalau kemudian dalam tanda kutip ini adalah kotoran atau laut atau kemudian kotoran dari hewan yang najis itu, maka benda itu tidak boleh dijadikan nabi atau benda yang kemudian jadi komoditi jual beli. Karena disyaratkan secara syariat itu bahwa mabi atau benda itu harus tohir atau harus suci. Sedangkan ini adalah benda najis. Otomatis tidak bisa diakati dengan akad jual beli. Nah, caranya bahwa ini perlu kita berikan edukasi kepada masyarakat sehingga sebenarnya kan apa yang diinginkan masyarakat itu bisa memiliki benda najis itu. Tapi bagaimana cara bisa berpindah hak milik ini kepada mungkin dalam hal ini petani. Gitu. Maka kita harus berikan informasi bahwa sekali lagi jual beli terhadap benda najis seperti homer atau tadi pupuk itu tidak boleh. Maka caranya adalah bahwa apa yang ingin dimiliki oleh petani tentang pupuk itu dia mengganti kan mungkin yang punya pupuk juga kalau gratisan ya saya tidak mau lagi. Tapi bahwa uang ketika diganti atau benda najis diganti dengan uang ini tidak melalui akad atau transaksi jual beli. Dengan cara bagaimana? Yang paling luas ada dalam istilah fikih itu namanya naqlul yad, perpindahan tangan atau perpindahan kepemilikan. Dengan cara apa? Jadi nanti yang punya kotoran itu menyerahkan kepada petani. Kalau kemudian dia ikhlas ya gratis, mau enggak mau ini sudah silahkan dimiliki, silahkan ambil, monggo. Berarti kalau itu namanya nanti bisa hibah, bisa hadiah atau apa, sesuatu yang kemudian bisa diserahkan. Lalu kalau kemudian itu menuntut adanya pergantian atau kemudian sesuatu yang harus ditukar dengan benda itu, maka caranya adalah si petani itu tidak kemudian membeli secara langsung sebagai ganti dari kotoran tersebut atau pupuk tersebut, tetapi dia memberikan upah atas apa yang telah dilakukan oleh peternak. Mungkin dia mengumpulkan kotorannya, kemudian dalam hal itu butuh waktu, butuh tenaga, dan seterusnya, kemudian dimasukkan ke tempat-tempat wadah-wadah, mungkin sak atau makan tempat-tempat itu, maka dia memberi upah dari jerih payah mengumpulkan kotoran-kotoran itu. Sehingga kalau demikian, ini si peternak itu tetap mendapatkan uang, si petani tetap mendapatkan pupuknya, tetapi caranya bukan mau awal tuh langsung menukar, tetapi si petani memberikan upah atas jerih payahnya mengumpulkan kotoran itu. Jadi bukan membeli kotorannya, tapi memberi upah tenaga atau proses di mana dia mengumpulkan kotoran itu. Itu disebut dengan naqlul yad. Dan insya Allah kalau kemudian ini kita pahamkan kepada petani-petani kita atau kemudian kepada peternak-peternak kita, bagaimana kemudian ini bisa menjadi uang itu. Tetapi dengan menjadi absah atau kemudian jaiz boleh itu dengan cara seperti itu. Naqlul yad istilahnya dalam istilah fikih. Dan insya Allah ini tidak sulit atau tidak rumit terhadap perpindahan hak ini melalui akad atau istilah dengan naqlul yad. Kalau kita ngoten sehingga ini bisa dipahami di masyarakat, sehingga orang itu tidak membeli kotorannya tetapi mengganti upah atas tenaga yang dikeluarkan oleh peternak untuk mengumpulkan kotoran-kotoran tersebut. Oke, kalau kita ngoten. Sekarang kotoran-kotoran itu dirubah jadi pupuk untuk tanaman, Gus. Tanaman biasanya jual di
pinggir jalan itu dibungkus, berarti kan niatnya kan beli apa upah tenaganya diganti ngoten nggih Gus. Nah, aku lihat itu tadi. Berarti kan tanaman sekarang itu kan banyak najisnya juga karena pupuk juga seperti itu. Ada pertanyaan dari peserta? Latiful Wahab kok Latifatul Wahab. Monggo. Ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada, cukup 2 menit Gus untuk penyampaian terakhir, terus nanti dilanjut Pak Karomi hasil dari tema pagi hari ini yaitu perniagaan dalam perspektif Kitab Fathul Qorib. 2 menit Gus. Terima kasih. Sebagai closing ya, betapa kita itu kagum dengan karya-karya ulama yang kemudian juga menjangkau pada keterkinian zaman. Sehingga dalam penafsiran istilah tadi didiskusikan musyahadah itu, apakah syuhudnya atau musyahadahnya itu dengan mata. Tadi mata itu berarti hadir. Atau kemudian ya kita dikatakan syuhud itu mengetahui, kemudian dengan pengetahuan itu tidak pada wilayah tertipu. Lalu kemudian ada istilah-istilah berikutnya dari tafsir itu disebut dengan al-aula, itu al-mar'iyah yang bisa terlihat. Kata aula bil mar'iyah, bil hadirah al-mar'iyah, hadir yang bisa terlihat itu aula. Jadi kalau kemudian gradasi fikih itu menjadi nyata bahwa bagaimana fikih itu ada demi kemaslahatan. Jadi agar ada orang tidak tertipu, agar ada orang tidak memanfaatkan celah-celah hukum sehingga merugikan orang lain, dan itu diatur ketat oleh fikih ini. Apalagi kemudian dalam Kitab Fathul Qorib itu dijelaskan menjadi sesuatu yang real, yang distinct. Lalu kemudian perkembangan ulama-ulama fuqaha terkini, kemudian dari istilah-istilah yang kemudian disebut para fuqaha, kemudian disyarai dalam bentuk-bentuk transaksi-transaksi yang kemudian ternyata bisa dibenarkan karena unsur-unsur yang menjadi pokok pagar-pagar yang tadi tidak diperbolehkan itu menjadi terbuka, ada ruang, tetapi tetap terkunci dengan sesuatu yang bisa mengarahkan kepada kemafsadahan. Dulu seperti yang dikatakan oleh Pak Mahfud tadi, pernah saya menerjemahkan istilah kitab Al-Mausulah Al-Hadisiyah atau Al-Ijra' bil Uqud Al-Mausulah Al-Hadisah. Jadi transaksi-transaksi modern menggunakan sarana atau media modern. Jadi mungkin dulu namanya ada faksimil, masih seperti itu. Ada mungkin istilahnya ada SMS atau email yang kemudian belum mengenal video call, itu belum mengenal. Tetapi ulama-ulama sudah menjelaskan bahwa ketika al-alat al-mausulah al-hadisiyah, alat-alat modern, media-media modern itu sekali lagi tidak dijamin tidak ada unsur ghusu, tidak ada unsur gharar, maka itu tetap diperbolehkan. Hanya saja pada misalnya akad yang tertentu seperti akad nikah, itu para ulama berbeda pendapat keras khusus untuk pernikahan, karena pernikahan itu akad yang sakral. Akad yang sakral, maka khusus pernikahan tidak boleh kemudian dilakukan dengan transaksi seperti jual beli. Karena di situ harus ada hudhur syahidain, harus ada hadirnya 2 orang saksi. Kata hadir ini tidak bisa kemudian diwakili keterhadirannya dengan media atau harus orangnya. Nah, ini terjadi perdebatan. Tapi paling tidak dalam pemahaman diskusi hari ini bahwa fikih itu berkembang, fikih itu kemudian mengikuti zaman, tetapi koridor-koridor sesuatu yang menjadi penting tentang kemaslahatan, menghindari mafsadah, kemudian menjunjung kebenaran, kejujuran, tidak boleh merugikan salah satu pihak, itu menjadi koridor yang tidak bisa ditawar lagi. Tetapi bentuk dari proses pengembangan, kemudian
bentuk transaksi itu bisa bermacam-macam sesuai dengan perkembangan zaman. Kalau kita ngoten saya kula matur suwun. Matur nuwun, ngapunten Gus niki Ustadz Umar badhe tanglet. Silakan Ustadz, sekedap Gus satu niki Gus. Monggo Ustadz Umar. Nggih. Waalaikumsalam. Ini termasuk jadi Gus al-alah al-mausulah al-hadithiyah, alat modernnya. Sekarang kita lihat kalau di stasiun atau di sistem kita mau beli minuman itu nggak ada yang jual, kita tinggal masukkan uang 5.000, 10.000 langsung keluar itu minumannya. Itu seperti apa tanggapannya Gus? Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini monggo sekedap Gus. Sekedap Gus. Dereng Gus. Ini volume pun monggo. Nggih, sampun. Dalam fikih itu ada istilah namanya bai'ul mu'athah. Bai'ul mu'athah itu adalah jual beli di mana tidak ada istilah sihah, tidak ada istilah ijab dan qabul. Jadi sebagai sarana komunikasi bahwa ini saya jual, ini saya beli itu tidak ada. Seperti halnya orang kemudian menjual es gitu di atas termos, kemudian diberi tulisan A itu 1.000 atau A 10.000. Kemudian di sampingnya ada kotak uang. Dia menaruh uang 10.000 atau 5.000, kemudian dia ambil es itu sesuai dengan tulisannya. Maka itu disebut dengan bai' mu'athah. Maka para ulama itu kemudian memberikan beberapa persyaratan. Boleh itu melakukan bai' mu'athah, tetapi harga atau saman dari benda yang di sistem akademiknya itu adalah yang taqarrah atau yang ringan-ringan. Yang di situ mungkin seperti tadi minuman atau kemudian jajan-jajan yang harganya kira-kira tidak terlalu signifikan mahalnya. Maka itu diperbolehkan kecuali benda-benda yang memang mempunyai harga nilai jual atau nilai beli itu yang tinggi. Mungkin mobil atau tanah yang tidak bisa kemudian dengan sistem ya. Sekali lagi kenapa kemudian bisa dan tidak bisa? Sekali lagi untuk menjaga di dalam akad itu tidak ada unsur horor dan khusyuk. Ketika itu kemudian hal-hal remeh, kemudian mudah dipahami, mungkin kira-kira ada bleset sedikitnya sudah ridho itu, maka tidak masalah. Maka seperti yang ditanyakan itu, kalau harganya sekitar 10.000 atau masih 15.000, termasuk bagian kita istilahnya menjadi aparat, sesuatu yang hina atau sesuatu yang bernilai tidak terlalu tinggi, maka itu diperbolehkan. Tidak perlu kemudian saya beli, saya jual, kemudian harus ada penunggunya sebagai wakil dari penjual atau salesnya atau bahkan pemiliknya sendiri, tetapi kita langsung kemudian masukkan uang atau kita gesek, lalu kemudian ada bendanya, kemudian kita sepakati ya, maka itu disebut dengan istilah bai' mu'athah dalam istilah fikih. Saya kira ngoten, Mas Umar. Matur nuwun, terima kasih. Matur nuwun Gus, kita tutup pengajian atau webinar bulanan Mudaris Alkimia PWLKN Jawa Timur. Semoga pagi hari ini kita diberkahi oleh Allah dan semoga bermanfaat. Ini Kiai Ali Nur Said Pati baru muncul. Ngoten mawon, sebelum kita tutup marilah kita baca suratul Fatihah. Semoga kegiatan ini diberkahi oleh Allah. Ala hadiniya sholihah. Al-Fatihah.
Matur nuwun Gus Hafin, matur nuwun Kiai Karomi, Kiai Ali Nur Said, Ustadz Rahman, Ustadz Umer, dan Latiful Wahab. Semoga kita berjumpa lagi di bulan yang akan datang, pengajian Mutaris Alkimia 2 mingguan. Marilah kita tutup. Saya sebagai moderator pagi hari ini, apabila saya memimpin webinar Mutaris ini ada kata-kata atau perilaku saya mohon maaf. Walafu minkum, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.